Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana hari Anda? Bagaimana juga puasa Anda? Sambil menemani Anda menikmati santapan buka puasa, kami juga menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini kita sudah masuk awal pekan lagi, artinya juga sudah semakin dekat dengan batas waktu KPU untuk bisa mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi pemilu 2024. Sejauh ini sudah diselesaikan penghitungan ataupun rekapitulasi 33 provinsi, tersisa 5 provinsi lagi. Setelah nanti pengumuman dilakukan oleh KPU, akankah rekonsiliasi antara 3 capres-cawapres ini akan terjadi? Kita akan bahas tuntas bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika. Pemirsa, selain membahas mengenai rekapitulasi KPU yang masih terus kita nantikan, kami juga akan menginformasikan di Apa Kabar Indonesia Malam mengenai kepulangan dari tim bulu tangkis Indonesia yang sudah meraih 2 gelar juara All England 2024. Dan juga sejumlah informasi penting lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, di bulan Ramadan ini setiap daerah memiliki tradisi saat berbuka puasa. Nah, di Bantul, Yogyakarta, tepatnya di Masjid Sabilur Rasyad, terdapat tradisi berbuka puasa dengan bubur sayur lodeh. Anda bisa lihat, pemirsa, ini adalah suasana menjelang buka puasa di Masjid Sabilur Rasyad, Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Puluhan ibu sibuk menyajikan menu bubur lodeh untuk berbuka puasa. Bubur yang berbahan dasar beras ini dimasak dengan air yang cukup banyak sehingga memiliki tekstur yang halus dan lembut. Sedangkan sayur lodeh merupakan sayur yang berkuah santan yang berisi potongan tempe, krecek ditambah dengan telur. Tradisi di Masjid Sabilur Rasyad ini sudah ada sejak abad ke-16 yang dimulai oleh Ki Panembahan Bodo yang merupakan penyebar agama Islam di wilayah Jogja. Tradisi bubur lodeh ini syarat akan makna dan juga bagian dari dakwah, di mana dalam bahasa Arab bubur mempunyai arti tentang kebaikan dan kelembutan. Itu yang sapi begini. Nah, ini Ya, tadi kalau kita lihat makanannya begitu syarat akan makna dan juga sehat ya, Pupi. Kalau kita lihat tadi di Yogyakarta, sekarang kita akan menyapa bagaimana kuliner khas dari Surabaya dan juga di Jakarta juga. Kita akan sapa rekan-rekan kita yang sudah ada, Goldi Gumilang dan juga Syahda Yustiza. Terlebih dahulu kita akan menuju Surabaya. Goldi, apa menu berbuka yang menarik di sana? Selamat malam Agita, Putri, dan pemirsa. Selamat berbuka puasa untuk seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Dan kami di Surabaya akan merekomendasikan beberapa menu olahan daging yang sangat lezat dan juga menggiurkan. Dan saat ini kami berada di salah satu restoran di Honger, Surabaya, yang berada di Gunung Anyar, Surabaya. Dan kita langsung masuk aja pemirsa untuk melihat beberapa menu yang sudah saya pesan dari tadi sore. Dan ini sudah siap saya untuk berbuka puasa. Nah, di samping kami ini juga telah bersama dengan ownernya, dan di depan ini sudah banyak sekali menu yang tersedia. Kami akan tanya-tanya dulu dengan Pak Supriyadi. Pak Supri, menu favorit di Honger ini apa Pak yang paling banyak di request orang pada buka puasa? Sebetulnya kuota jualnya semua rata, cuman yang paling seller itu nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing ya Pak. Kami juga dari tadi sudah pengen makan itu Pak ya. Selain itu juga banyak ini olahan dari daging sapi dan juga daging kambing ya Pak ya. Ada apa aja Pak ini Pak? Ya, di sini ada nasi sate buntel, iga bakar, sop iga, mie kelondong. Mie kelondong yang khas Jawa Timur ya Pak ya. Sama ada cak kangkung. Oke, kita tak cobain dulu ya Pak ya. Sudah penasaran ini. Oke, pemirsa, ini kita coba dulu di salah satunya, yaitu di iga bakarnya. Ini daging sapi pemirsa, dan ini tonnya itu lebih ke pedas manis ya Pak ya. Kita coba dulu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya tuh lembut ya Pak ya, dagingnya Pak ya. Iya. Kembali itu pemirsa, ini ada beberapa menu lainnya
yang tersaji di sini. Seperti ini pemirsa. Ya, Pak. Ini adalah sate buntel. Sate buntel. Ini juga dari daging cincang juga pemirsa. Ya. Dan juga dipadatkan gitu loh. Dikasih rempah dulu. Pak. Dikasih rempah dulu, dipadatkan. Ini juga tadi kita rasain dulu aja ya. Ya. Kita cocol sama sambelnya. Full kenyang kalau ini Pak, daging semua Pak. Bisa beli bijian, Pak. Gimana Pak? Nggak harus, ini kan satu porsi 3. Iya. Tapi kita bisa beli bijian. 1 biji atau 2 biji. Oke. Karena kalau untuk ukuran perut noni-noni kan nggak cukup. Jadi kalau bapak-bapak bisa makan 3 ya Pak ya? Ya. Tapi sama pemirsa ini lembut sama lembutnya. Kita coba yang katanya Pak Supri tadi best seller di sini, yaitu ada nasi goreng kambing kalau ini. Ya. Dengan banyak bumbu ininya, ada bawang gorengnya. Kita coba ya pemirsa ya. Ini juga, nah ini kita coba nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rempahnya. Ya rempahnya sih Pak ya. Terus ada rasa apa ya Pak ya? Nggak terlalu pedas, tapi ada manisnya gitu Pak ya. Kurang strong apa pas? Pas sih kalau menurut saya Pak. Ini nanti saya lanjutin pemirsa nih, satu lagi nih. Biar orang penasaran ya, ini yang dari tadi saya juga pengen makan sebenarnya, karena kan ada sayurnya. Ini pemirsa nih, salah satunya ya, kita coba dulu. Udah ini mending saya makan dulu, kita lanjut dulu ke Jakarta ya. Kita kembalikan dulu ke Agita dan juga Putri di Jakarta, karena saya mau makan dulu ini sini. Silakan ke rekan-rekan di studio. Ya, silakan melanjutkan makannya lagi, santap berbukanya. Nah, dari makanan yang kaya dan juga kuat akan rasa rempahnya di Surabaya bersama Goldie tadi, kita akan langsung saja menuju ke Syahda Justisia. Malam hari ini Syahda akan ajak kita lihat ataupun juga mencicipi makanan apa ya. Kita akan langsung saja. Syahda, silakan. Baik, selamat malam Putri, Agita dan juga pemirsa. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat berbuka bagi pemirsa yang ada di rumah. Nah, kebetulan saat ini saya sedang berada di Lesehan Bugendut bertempat di Blok M Square. Dan untuk situasi terkini, masyarakat semua ini nampak sedang menikmati makanan berbuka puasa. Dan Putri juga Agita, ini saya mau ngasih tahu bahwa tepat di sebelah kanan saya ini ada 70 lebih makanan yang memang disediakan oleh Lesehan Bugendut ini. Dan memang ini sangat menggugah selera dan juga variatif sekali, karena ini merupakan makanan khas Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang memang suka sekali dengan masakan khas Jawa. Nah, ini biasanya kalau menjelang berbuka ramai sekali masyarakat yang memang sengaja mengantri. Dan kebetulan tadi juga saya udah memilih, karena saya juga ikut rebutan nih sama masyarakat yang juga ikutan mengantri di sini. Dan kebetulan tadi makanan yang saya pilih ini merupakan best seller di sini, seperti ini apa Mbak ini namanya? Daging mercon, terus kemudian ada paru mercon, ada cumi balado, ada jengkol ya Pak ya, mantep ya Pak. Terus kemudian juga ada krecek dan juga gudegnya yang gak kalah menarik nih pemirsa. Ini bisa dilihat bagaimana kalau Putri Agita ini suka makanan pedas, pemirsa di rumah juga suka makanan pedas, ini bisa menjadi pilihan karena juga makannya dengan nuansa yang tradisional, yakni nuansa lesehan. Nah, saya juga karena ini udah buka puasa, saya juga kebetulan udah lapar dan pengen nyoba makanan di sini. Tapi pemirsa, emang kalau buka puasa ini nggak bakal seru kalau kita nggak buka pakai yang segar-segar. Bapak, aku boleh minta esnya 1? Boleh 1. Terima kasih, mari ya Bapak. Ayo, come on, kita coba makanan. Saya udah sedia nih di meja saya karena tadi saya ikut rebutan sama yang lain. Nah, ini Putri dan Agita. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana? Menarik kan? Tadi saya milih yang benar-benar best seller yang memang banyak masyarakat yang suka sama makanan ini, dan saya penasaran banget, makanya saya mau langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya Putri, Agita, Janiler, maafin Syahda makan di sini nggak. Harusnya kalian ada di sini juga nemenin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya rempah Jawanya mantap pemirsa, agak pedas. Ini saya juga mau makan cuminya. Terus pemirsa yang suka daun kelapa ini bisa banget. Kreceknya juga enak,
Ini makanan khas Jawa banget pemirsa. Makanan manis, ada pedesnya, gurih, campur-campur. Ini aku mau nyobain cuminya ya. Enak banget. Agita dan Putri. Ini aku mau nyobain krecek. Dia nggak kalah menarik, nggak kalah enak. Ini maaf ya kalau aku makannya nafsu banget. Kebetulan buka puasa. Pemirsa, ini bisa menjadi pilihan pemirsa di rumah untuk nyobain ini. Sebelumnya kita cobain esnya dulu ya. Aduh, saya agak gerah, agak gemeteran karena ikut ngantri tadi pemirsa bareng-bareng rombongan sama masyarakat. Ya kan Pak? Bapak pengunjung di sini juga mengakui pemirsa, rame banget kalau pas buka puasa emang. Saya lanjut makan. Nah, Putri, Agita, saya mau lanjutin dulu makan makanan buka puasa di sini dengan minuman segar dan juga ini pasti yang menggugah selera. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Syahda Yustiza. Ini banyak sekali menu pilihannya, bahkan saya melihatnya saja susah untuk menentukan karena enak-enak semua. Terima kasih Syahda Yustiza, informasi langsung dari Blok M, dan juga tadi ada Goldi Gumilang dari Surabaya. Dan pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola untuk berdialog dengan sejumlah narasumber dengan tema KPU menang kalah rekonsiliasi terrealisasi. Sesaat lagi. Komisi Pemilihan Umum masih terus melakukan penghitungan suara rekapitulasi dari para paslon maupun legislatif. Hari ini, KPU baru saja menyelesaikan rekapitulasi untuk suara panitia pemilihan luar negeri Kuala Lumpur, Malaysia. Dari hasil rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, unggul dalam perolehan suara PPLN Kuala Lumpur. Pasangan Prabowo Gibran mendapat suara sebanyak 12.357, disusul oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebanyak 4.674 suara, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebanyak 1.134 suara. Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan hasil rekapitulasi suara sebanyak 33 provinsi. 5 provinsi lainnya yang belum dilakukan rekapitulasi oleh KPU yakni Jawa Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua, dan Maluku. Rencananya KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi paling lambat Rabu 20 Maret lusa. Lantas, dengan usainya rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, bagaimana kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyambut kemenangan yang di depan mata? Biasanya, momen apa saja yang terjadi jelang penetapan KPU ini? Akankah kubu Prabowo Gibran akan merangkul kubu Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud? Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Trinugroho, TV One mengabarkan. Maksimal memang batas pengumuman secara resmi hasil rekapitulasi pemilu 2024 yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal ataupun juga Rabu 20 Maret 2024. Nah, tapi memang KPU ini mengatakan secepatnya begitu proses penghitungan selesai 38 provinsi, kabarnya bahkan rencana awalnya 18 Maret yaitu hari Senin ini akan diumumkan. Tapi seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi bahwa 33 provinsi saat ini sudah berhasil dilakukan rekapitulasi atau penjumlahan total, tersisa 5 provinsi lagi. Nanti kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya. Nah, perkembangan ini akan dilaporkan oleh rekan kami, Zidin Duhan, yang saat ini berada di KPU. Silakan, Duhan. Ya, Putri dan juga pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi suara nasional hasil pemilu 2024 yang mana juga sejauh ini sudah ada 33 provinsi yang suaranya berhasil direkapitulasi oleh KPU. Ini tersisa 5 provinsi lagi. Nah, tadi pagi ini sebetulnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah berlangsung rekapitulasi untuk suara dari luar negeri atau dari PPLN Kuala Lumpur, yang mana ini memang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu karena dilaksanakan pemilihan suara ulang. Lalu dari hasil suara ini, Putri Viola dan juga pemirsa, total ada 12
13.357 suara, yang mana dari sekian suara ini memang Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini mendapatkan suara terbanyak di Kuala Lumpur dengan 6.266 suara, lalu disusul dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan 4.674 suara, lalu di tempat ketiga ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan 1.134 suara. Nah, dari 33 provinsi tadi yang sudah direkapitulasi, memang ini 31 provinsinya ini diunggulkan atau dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran, dan 2 provinsi lainnya yaitu dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pada malam hari ini memang masih dilakukan skorsing nanti pada hingga pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana juga nantinya akan ada 2 provinsi yang akan direkapitulasi pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu Provinsi Jawa Barat dan juga Papua Barat Daya. Nah, untuk esok hari ini dikarenakan juga memang tersisa 5 provinsi, maka besok akan dilakukan rekapitulasi untuk 3 provinsi, yaitu Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan, yang nantinya akan dilanjutkan pada tanggal 19 Maret 2023. Kami masih akan terus memantau, Putri Viola dan juga pemirsa, bagaimana nanti berjalannya proses rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Barat dan Papua Barat Daya. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, Duhan, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Anda sudah mendengarkan sendiri pemirsa bahwa pada hari ini akan dilanjutkan proses rekapitulasi untuk 2 provinsi dari 5 provinsi yang belum memang, yaitu Jawa Barat dan juga Papua Barat Daya. 3 yang tersisa, 3 provinsi lainnya akan dilanjutkan esok hari. Tapi kalau tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan kita Duhan, Anda mungkin juga saya yakin sudah memantau bagaimana hasil rekapitulasi sementara dari KPU ini. Anda tahu bahwa yang di samping saya atau narasumber di samping saya ini senyumnya begitu lebar melihat hasilnya walaupun belum diumumkan secara resmi. Bang Habibur Rahman, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam, Bang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari 33 provinsi tadi 31 pemenangnya adalah pasangan 02, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, Bang Habib. Ya, alhamdulillah ya Putri, ini kemenangan yang teramat telak ya. Jika dibandingkan 2019 itu Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo, tapi kalah di 13 provinsi. Ya, ini Pak Prabowo menang ya. Insya Allah hanya 2 provinsi yang belum menang, ya, yang belum menang. Jadi ini kemenangan yang menurut kami cukup telak ya, dan mungkin paling telak di antara pemilu-pemilu di era pemilihan langsung. Di era reformasi ini, coba cek ya. Baik. Menurut saya ini yang paling telak. Yang paling telak ya. keunggulannya. Ya, artinya juga PD bahwa 5 provinsi yang tersisa ini juga 02 yang jadi pemenang. Ya, kan kita ini kan rekapitulasi berjenjang. Betul. Sebetulnya sejak rekapitulasi di tingkatan kecamatan, kita sudah monitor bahwa memang benar apa yang disimpulkan oleh quick count itu kita menang di 38% dan hanya belum menang di 2 provinsi. Jadi dari jauh hari mulai kecamatan kita sudah monitor, di kabupaten, di provinsi, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah, mengenai hal ini juga kita akan dengarkan pandangan dari narasumber berikutnya yang akan bergabung secara daring. Tapi sebelumnya juga sudah ada yang hadir menemani saya juga di sini, pengamat komunikasi politik Mas Nyarwi Ahmad yang sudah tiba baru saja menyelesaikan ibadah sholat maghrib dan juga berbuka. Mas Nyarwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Monggo, silakan duduk. Baik, sebelum Mas Nyarwi nanti juga berikan pendapatnya, saya akan perkenalkan untuk narasumber yang bergabung dalam perbincangan ini secara daring, yaitu ada mantan komisioner KPU, ada Pak Ilham Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ilham. Untuk hilirisasi, yang pertama adalah Pak Ilham, bisa mendengar suara kami? Kami masih belum bisa mendengar suara Pak Ilham. tembaga dan untuk sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan Pak Ilham, atau mungkin belum dipencet tombol unmute-nya. Silakan Pak Ilham. Sudah. Baik. Sekarang baru kami bisa mendengar. Mantap. Sekarang sudah bisa mendengar suaranya dengan jelas. Pak Ilham, bagaimana melihat hingga saat ini, hingga sejauh ini tinggal 2 hari lagi tersisa, kalau memang pada batas maksimal tanggal 20 Maret diumumkan, dinamika proses penghitungan, dinamika proses rekapitulasi yang terjadi di KPU. Pandangan dari Pak Ilham. Ya, saya kira memang undang-undang mengamanatkan KPU untuk melakukan rekapitulasi selama 35 hari maksimal. Dan itu akan jatuh pada tanggal 25 Maret yang tinggal 2 hari lagi. Sementara saat ini sudah tinggal 5 provinsi lagi yang akan
melakukan rekapitulasi tingkat pusat di KPU. Nah, yang menurut saya paling penting adalah ya, agar kemudian dinamika yang terjadi di rekapitulasi di kabupaten dan di provinsi tidak lagi muncul ketika di rekap nasional. Karena ini untuk kemudian menghindari proses yang terlalu lama rekapitulasi yang ada di tingkat nasional. Kalaupun ingin dibahas adalah nanti adalah bagaimana kemudian persoalan-persoalan, problema-problema dan dinamika-dinamika yang muncul berkaitan dengan proses rekapitulasi untuk DPR RI, DPD RI, dan juga untuk Presiden. Nah, jadi itu yang harus ditegaskan dari awal agar kemudian tidak terlalu lebar atau panjang lebar dan tidak kemana-mana proses rekapitulasinya. Dan juga yang perlu saya garis bawahi juga, ini nanti akan direkap terakhir adalah saat pertama Jawa Barat, kemudian sisanya adalah Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, dan beberapa Papua lain. Nah, Papua ini biasanya punya dinamika sendiri. Nah, saya khawatir juga nanti kalau kemudian dinamika ini muncul di rekapitulasi nasional, sementara waktu rekap tinggal 2 hari. Nah, ini yang agak berbahaya menurut saya, karena rekapitulasi itu akan harus selesai pada pukul 23.59 pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Baik, Pak Ilham, dari pengalaman terutama daerah-daerah yang disampaikan Pak Ilham tadi, apa dinamika yang kemungkinan terjadi? Apalagi ini di menjelang detik-detik ataupun juga bukan detik-detik tepatnya, tapi harinya juga sudah semakin mepet dengan hari maksimal untuk pengumuman. Ya, saya kira Bang Habibie juga tahu betul tuh, Habibur Rahman tahu betul bahwa bagaimana Papua ini sangat penuh dinamika ya, bahwa mungkin termasuk juga dari soal geografis ya yang begitu luar biasa, sehingga wajar mereka agak terlambat untuk rekapitulasi tingkat nasional. Tetapi juga di Papua ini biasanya ada persoalan-persoalan internal yang muncul. Misalnya saja dari sistem noken ya, noken dipersoalkan lagi walaupun menurut Mahkamah Konstitusi noken diperbolehkan gitu ya. Nah, kemudian juga nanti muncul internal antar partai, internal partai, dan banyak lagi hal yang kemudian akan muncul. Nah, ini saya kira perlu dinetralisir dari sekarang bahwa persoalan-persoalan ini yang muncul di tingkat provinsi dan kabupaten kota jangan lagi mencuat ketika rekap nasional, tetapi kemudian itu sudah selesai dulu di provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Nah, di nasional hanya membahas tiga pemilu saja, yaitu Pilpres, pemilihan DPD, dan juga DPR RI. Baik, Mas Nyarwi, menjelang pengumuman hasil rekapitulasi ini juga semakin banyak demo yang kita lihat di KPU. Tuntutan masyarakat adalah transparan, terbuka kepada masyarakat. Dengan apa yang kemarin kita lihat, ada Sirekap juga yang banyak mendapatkan kritik. Bagaimana melihat ini? Sudah cukup terbukakah kemudian KPU menjelaskan prosesnya kepada masyarakat? Ya, saya kira pertama ya, dengan adanya Sirekap itu terlepas dari kelemahan, saya kira itu upaya untuk tahapan keterbukaan sebenarnya. Karena semuanya kan bisa menyimak sebenarnya, tetapi kan memang ada kelemahan-kelemahan yang kemudian memunculkan semacam kritik dan juga bahkan asumsi-asumsi ketidaktransparan. Padahal sebenarnya ini kan paradok ya, Sirekap dimaksudkan misalnya contoh untuk membuka keterbukaan dari hasil penghitungan, apalagi kemarin ada penghentian. Nah, ini hal-hal seperti ini ya, itu yang kemudian saya kira menjadi perhatian dari para peserta pemilu ya, tidak hanya Pilpres juga Pileg saya kira. Nah, yang kedua Putri ya, itu saya lihat terkait dengan ini fairness dalam kompetisi, dan mungkin tidak KPU tapi Bawaslu yang kemudian jadi sorotan ya, terkait dengan misalnya adanya laporan-laporan ya, dari semua pihak lah saya kira. Nah, tapi memang yang paling utama saya lihat itu sorotannya ke Pilpres ya, ke Pilpres, dan ini yang saya kira menjadi proses penyelenggaraan pemilu itu akan memunculkan ya ketidakpuasan satu sisi, tapi juga kepuasan di sisi yang lain yang menang khususnya gitu. Betul. Jadi ada pihak yang merasa misalnya dengan data sementara yang dikumpulkan masing-masing maupun dikonfirmasi maupun dari mungkin beberapa terakhir, walaupun Sirekap terakhir belum kita simak ya. Itu mengindikasikan misalnya kemenangan. Nah, itu bagi pihak yang menang tentu itu kabar gembira, tapi bagi pihak yang belum tentu menang atau kira-kira suaranya kurang itu masih bikin was-was. Nah, itu untuk Pileg ya khususnya. Nah, kalau untuk Pilpres, nah ini kan isunya lebih dalam lagi. Karena apa? Karena sejumlah pihak juga yang tidak puas itu kan mendorong isu TSM ya yang kita dengar ya. Nah, itu yang saya kira menjadi PR khususnya, dan yang di tengah ini semua ini kan KPU. Dan ada juga Bawaslu, ada juga DKPP di sana. Jadi penyelenggara pemilu saya kira menjadi aktor penting ya yang menjaga sejauh mana pemilu kita itu
nantinya bisa meyakinkan semua pihak bahwa ini loh hasil pemilu kita gitu. Silahkan misalnya ada kelemahan ya silahkan dilihat, ada mekanisme hukum misalnya sengketa di MK misalnya seperti itu dan seterusnya. Jadi saya kira memang kita harus mensupport secara moral ya kepada KPU untuk lebih percaya diri gitu. Apapun nanti hasil yang dikerjakan termasuk sisa 5 provinsi ini ya itu nanti bisa diumumkan dengan baik, dengan transparan juga. Adapun pihak-pihak yang menggugat yaitu ada mekanismenya. Saya kira itu Putri ya, terlepas dari kalau kita isunya melebar kemana-mana pemilu ini nggak bakalan selesai kira-kira gitu. Jadi kita tetap harus, saya kira ada pembelajaran ya, kalau misalnya ada kelemahan ya itu saya kira wajar dan kita perlu terbuka untuk mengkritisi itu. Tapi tetap saja pemilu ada tahapannya dan kita harus mengevaluasi itu secara proporsional, kira-kira itu. Setelah jeda juga Bang Habibur Rahman akan berikan pandangannya, termasuk nanti insya Allah juga Pak Idham Holik selaku Komisioner KPU juga akan bergabung dalam perbincangan ini. Setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi. Baik, pemirsa Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Perbincangan kami kali ini juga akan mereview sejauh ini bagaimana kemudian KPU melaksanakan tugasnya, melakukan proses penghitungan rekapitulasi. Walaupun memang belum total 38 provinsi, baru 33 sejauh ini, kurang 5 provinsi. Tapi kalau tadi ada catatan mengenai dinamika terutama di provinsi-provinsi yang sekarang ini tersisa, daerah Papua dan sebagainya, yang mungkin Bang Habib juga punya catatan-catatan tersendiri mengenai hal ini, proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU sejauh ini, Bang Habib. Kalau disampaikan Bung Ilham tadi kan asumsi di 2019, de facto tahun ini di Papua tuh nyaris nggak ada masalah sama sekali. Kenapa lama saya nggak tahu, mungkin kan dijadwalkan. Sejak awal rekapitulasi tingkat nasional mungkin provinsi mana dahulu, jadi Papua kemungkinan emang baru terakhir. Tapi kita cek ya di rekapitulasi tingkat provinsi, kan sudah selesai semua provinsi kan, nggak ada dinamika yang disebutkan oleh saudara Ilham tadi. Jadi sebetulnya tinggal menunggu saja, karena lebih ke hulu lagi sebetulnya sejak kabupaten juga nggak ada masalah di provinsi-provinsi di Papua ini, sehingga menurut saya seharusnya ini akan cepat. Yang kemarin agak lama itu Jawa Barat. Jawa Barat itu terkait salah satu kabupaten itu Kabupaten Bekasi. Kalau nggak salah di Tambun Selatan, itu dapil saya dulu. Jadi itu memang dalam satu kecamatan, itu jumlah DPT-nya banyak sekali. Dan ada dinamika di DPRD yang saya dengar. Jadi DPR-nya selesai, Pilpresnya selesai, DPD selesai, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu yang rame banget. Saya juga barusan saja terima aduan internal dari kader saya di sana yang merasa dicurangi oleh sesama kader kami. Ya kan ya. Nah, itu yang memang agak lama, apalagi di Kabupaten Bekasi itu kan rata-rata partai politik caleg itu punya basis massa dari ormas, ya kan, dari ini rata-rata begitu. Jadi kita rekapitulasi di kabupaten itu pasukannya nongkrong di luar, bukan menjaga di luar, sehingga dinamikanya panas ya, nggak bisa sembarangan, akhirnya lama. Jadi yang agak nyangkut ini adalah dari Jawa Barat sebetulnya. Ya, Jawa Barat khususnya Kabupaten Bekasi. Kalau Papua untuk tahun ini sepertinya nggak ada masalah. Kita lihat dari mulai kabupaten, kemudian di tingkatan provinsi. Kalau dulu ada memang bakar-bakaran dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada. Saya nggak mendengar di Papua ada bakar-bakaran. Kalau bakar jagung mungkin ada ya. Tapi apakah kemudian sudah tenang kubu 02 ini ketika hasilnya sudah unggul hingga sejauh ini, Bang Habib? Karena kalau tadi Mas Nyarwi sudah katakan, baru ya, kita tahu dinamika ya. Termasuk kalau sudah selesai ataupun juga sudah diumumkan, ada mungkin yang kalah kecewa kemudian mengajukan gugatan TSM. Tentu, komentarnya Bang Habib? Ya kan, namanya pihak yang kalah kan akan melakukan berbagai macam cara. Siapa tahu dengan upaya-upaya tersebut bisa merubah keadaan. Silakan, itu kan disediakan oleh konstitusi. Tapi kalau dari pengalaman saya bandingkan situasi saat ini dengan 2019, 2014 itu jauh sekali. Pertama dari segi angka ya, kemenangan Prabowo Gibran ini yang sudah kita cek di tingkat rekapitulasi kabupaten dan provinsi itu kan sama dengan quick count.
jauh sekali gitu loh kemenangannya. Gitu. Bahkan jarak dari titik aman untuk menentukan 1 putaran atau 2 putaran itu juga cukup jauh, 8%. 8% dari 204 juta mata pilih. Sekitar berapa coba? Itu sekitar puluhan juta, ya, puluhan juta suara. Sehingga yang didalil-dalilkan di TPS ini sekian ratus, aduh itu jauh sekali. Ya, jadi wajar ya menurut saya kami juga sosialisasikan ke paslon ya bahwa ya dari segi praktek kepemiluan ini jauh sekali, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Walaupun memang kami tentu waspada ya. Segala macam potensi gugatan ya bukan hanya di MK, mereka juga ajukan gugatan, ada yang ke Petun, ada yang ke Pengadilan Negeri, kemana-mana ya. Tentu kita harus hadapi, kita harus antisipasi juga gitu loh. Baik, nah Pak Ilham, seperti yang dikatakan juga tadi, kalau Papua kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, justru Jawa Barat yang terjadi dinamika khusus. Kami juga akan soroti, termasuk juga melihat apa yang terjadi di PPLN luar negeri, termasuk juga di Kuala Lumpur. Ada catatan evaluasi juga mengenai hal ini dari Pak Ilham? Ya, untuk Kuala Lumpur memang di masa kami juga terjadi hal yang bermasalah ya. Misalnya saja ketika itu sudah ditemukan ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum hari pemungutan suara misalnya saja. Nah, itu kami langsung terjun ke Kuala Lumpur dan menginvestigasi apa yang terjadi. Dan kemudian kami juga melaporkan hasil investigasi itu kepada DKPP, dan hasilnya adalah beberapa anggota PPLN dipecat dan tidak diperbolehkan lagi menjadi penyelenggara pemilu. Nah, jadi gerak cepat seperti itu penting juga untuk kemudian dilakukan oleh KPU. Nah, terkait dengan Jawa Barat di 2019 juga terjadi persoalan, tetapi tidak terlambat seperti saat ini ya. Tidak terlambat seperti saat ini, karena memang Tambun Selatan itu ada 1.200 sekian TPS. Nah, padahal bisa ditanggulangi dengan cara melakukan panel rekapitulasi panel ya di setiap kecamatan, mungkin dibikin 2 panel untuk rekapitulasi. Mungkin kemudian PPK Tambun Selatan mengalami kesulitan dengan itu. Nah, jadi memang catatan-catatan ini saya kira walaupun di Papua tidak ada persoalan, tapi biasanya Papua ini selalu ada persoalan gitu ya. Tapi menurut Bang Habib tidak ada persoalan. Mari kita lihat nanti ketika rekapitulasi di KPU, karena biasanya memang hasil rekapitulasi di Papua itu selalu ada aja masalah ya. Kemudian keberatan orang selatan misalnya saja, atau mungkin juga dari akses dari setelah dipecahnya Papua yang begitu besar menjadi beberapa provinsi, sehingga terkanalisasi problem persoalan penyelenggaraan pemilu di sana. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, karena kalau kita tahu bahwa dia sekitar 2 hari lagi lah, tanggal 20 kita akan mendengarkan pengumuman resmi. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan terutama oleh kubu pemenang? Akankah kemudian tercipta rekonsiliasi, mengajak dengan tangan terbuka kubu-kubu pesaing lainnya 01, 03? Nanti kita akan dengarkan apa rencana dari Bang Habibur Rahman. Mas Nyarwi juga bagaimana melihatnya sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya kami bawa Anda untuk bisa melihat data fakta yang kami miliki terkait juga tentunya dengan proses rekapitulasi yang sejauh ini masih terus dilakukan oleh pihak KPU. Hari ini insya Allah akan menyelesaikan 2 provinsi, kemudian 3 provinsi tersisa akan dilakukan pada esok 19 Maret. Kami bawa Anda untuk bisa langsung saja melihat data fakta yang kami sajikan. Nah, ini dia hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 sumber KPU 18 Maret 2024. Artinya hari ini dari 33 provinsi yang sudah berhasil tuntas direkapitulasi. Pasangan nomor 01 Anies Muhaimin atau Amin 24,48%, kemudian 02 Prabowo Gibran 57,95%. Ini kemudian angka yang tadi diapresiasi betul, yang membuat Bang Habibur Rahman begitu gembira. Kemudian juga pasangan 03 Ganjar Mahfud 17,57%. Sekali lagi ini merupakan data dari KPU 18 Maret 2024 dari 33 provinsi. Baik, nanti kami akan juga sajikan angka-angka lainnya, tapi kita akan minta pandangan dan juga komentar. Nah, sebelum nanti kita ke Mas Nyarwi, saya bawa Anda dulu. Ini langsung per provinsi, bagaimana perolehan suara dari masing-masing pasangan calon ini. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, bisa dilihat bahwa angka yang berwarna kuning ini adalah merupakan angka yang tertinggi suara kemenangan dari pasangan nomor 02 ini, Mas Nyarwi. Ya, tadi kita lihat ya Putri, itu kan yang
tadi menang untuk 01 ya, itu kan di Aceh sama Sumatera Barat saja ya sepertinya. Angkanya cukup besar di situ, tapi di angka provinsi-provinsi lain itu kan kelihatan sekali ya, yang dominan 02 gitu ya. Kalau kita buat prosentase memang tidak mungkin ada yang di atas 60-an% ya, tapi juga ada yang sekitar 55 juga 5 berapa gitu. Tapi overall ini kan kalau tadi angka akumulatif 57, sekian atau 58-an itu, saya kira itu angka rata-rata ya untuk semua provinsi ya. Ini yang Aceh misalnya. Yang berwarna biru adalah angka atau juga provinsi di mana unggul Anies Muhaimin ini. Ya, ini kan kita lihat sekali ya, kalau di Aceh ini kan menang telak ya Anies Muhaimin ya. Kurang lebih bisa jadi berapa persen itu, mungkin 80-an lebih itu. Kemudian yang Sumatera Barat juga besar, tetapi cukup berimbang sebenarnya karena selisihnya dengan 02 kan sekitar 500-an ribu ya. Tetapi di provinsi-provinsi lain itu 02 tampak mendominasi sebenarnya. Tapi yang saya sendiri agak ini ya, sebenarnya agak krusial kita cek di sini 03 itu kok tidak mendominasi ya di beberapa provinsi ya. Contohnya misalnya Jawa Tengah misalnya, itu kan dikenal basis kandang banteng ya, itu hanya 7.827. Selisihnya sampai 5 juta suara. Ya, selisihnya 5 jutaan. Kemudian di Jawa Timur juga jauh sekali ya. Jauh sekali itu. Ya, padahal sampai di beberapa data survei terakhir Putri itu kalau kita lihat itu kan juga tidak terlalu tertinggal ya. Mas Ganjar itu 20 sekian lah. Artinya ini penurunan ya. Kemudian juga di Bali. Ya, Bali juga saya lihat juga cukup tertinggal ya. Tadi mana yang Bali? Kurang muncul di sini di layar ya. Nah, ini Bali. Ini Bali misalnya. Selisihnya itu ya cukup lumayan 300-an itu ya. Hampir 300-an tertinggal, 300 ribu ya. Artinya padahal Bali itu dikenal sebagai basis PDI Perjuangan. Sebenarnya ada lagi misalnya Kalimantan Barat kalau kita cek itu juga dikenal juga salah satunya basis PDI Perjuangan, tetapi kita lihat di sini suara Mas Ganjar tertinggal jauh ya. Ganjar Mahfud tertinggal kalau dibandingkan 02 itu 1.400.000-an ya selisihnya. Ini jauh sekali ya. Jadi kita lihat di beberapa basis PDI Perjuangan tampaknya apa yang orang sering sebut split ticket voting itu, Putri, itu luar biasa terjadi sebenarnya. Nah, tentu ada hal-hal seperti ini yang kemudian para tim kampanye yang kemudian akan berpikir melakukan interpretasi juga. Ini biasanya narasi-narasi yang dibangun salah satu yang menonjol kan TSM. Apa yang menjadikan suara ini dari data survei sebelumnya kelihatannya cukup besar, kok tiba-tiba menurun drastis gitu ya. Nah, tapi narasi ini saya lihat di beberapa misalnya dari data survei sebelumnya ya, untuk Anies Muhaimin saya kira gapnya nggak terlalu menonjol ya, Put ya. Tapi untuk Ganjar Mahfud tampaknya cukup besar ya dibandingkan perolehan provinsi itu. Dan kita juga bisa simak itu dari dua untuk konfirmasi, satu data Quick Count. Hasil ini kan sebenarnya mirip-mirip Quick Count ya, yang dipublish hampir semua lembaga kredibel nasional ya. Tetapi kalau mau kita simak lagi sebenarnya juga data-data per provinsi ini juga sebenarnya tampaknya juga ada beberapa deviasi. Contohnya yang sering dipublish itu Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, itu juga tentu saja tampaknya 02 eskalasinya tinggi sekali. Ya, di situ yang saya kira menjadikan basis dari hasil rekap KPU ini, kemenangan 02 itu semakin sulit terkejar sebenarnya. Tadi Mas Habib bilang selisihnya misalnya 8%-an gitu ya. Nah, kalau 8% itu dikonversi menjadi dari 204,800 sekian juta suara, itu kurang lebih kalau misalnya ya ada gugatan-gugatan soal TSM yang harus 50-an% wilayah itu provinsi, itu pun membutuhkan istilahnya untuk ngecek ya dari TPS di mana basis total pemilih itu kurang lebih, Putri, itu hampir 18-an juta. Dan itu merata di semua ya, bukan satu provinsi ya, di daerah-daerah sekitar 19 provinsi, berarti kita punya 38 provinsi, jadi 19 provinsi seluruh Indonesia. Nah, bayangkan kalau tadi misalnya kan yang perhitungan udah agak ini kan level provinsi udah selesai. Nah, misalnya begitu, kalau turun lagi ngecek ke bawah tentu ada banyak hal di sana, itu saya kira. Baik, yang kita tunggu juga ditunggu oleh masyarakat adalah langkah berikutnya dari pasangan pemenang ini, walaupun memang nanti kita masih menunggu pengumuman resminya, tapi Bang Habib, akankah kemudian mengajak rekonsiliasi, menggandeng 0103? Ya, namanya kontestasi, ada yang menang, ada yang kalah. Ya, bagi yang menang nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong.
bagi yang kalah juga nggak boleh kecil hati, nggak berat-berat amat kalah pemilu itu. Lebih berat itu pengemudi expander yang nabrak mobil Porsche gitu kan. Harus ganti berapa? 8 miliar ya Mas Nyarwi ya. Itu lebih berat masalah dia daripada masalah orang yang kalah di pemilu Pilpres atau Pileg. Jadi saya pikir sekarang pun sebagian teman-teman sudah mulai move on ya. Kita melihat dari eskalasi resistensi terhadap hasil pemilu kian hari kian lemah ya. Betul. Karena ya ada sedikit kelas menengah baper ya, wajar-wajar saja, tapi di grassroots masyarakat sudah kembali ke kenyataan hidup masing-masing ya. Mulai berinteraksi satu sama lain, nggak ada sini-sini satu sama lain ya, karena memang sudah berapa puluh hari ini, hampir sebulan lebih ya. Kalangan elitnya juga sayup-sayup saja akhirnya lama-lama. Sayup, ya, sehingga sebagaimana disampaikan Pak Prabowo ya kan, kami siap ya merangkul, siap mengakomodir ya pihak-pihak yang belum menang pada Pilpres kali ini. Bahkan ya model rekonsiliasi seperti apa, kami istilahnya sangat terbuka. Apakah ada yang ingin bergabung di pemerintahan? Yang saya pahami ya Pak Prabowo pasti welcome. Ya, apakah memang misalnya tetap rekonsiliasi, tapi kami tidak ingin bergabung di pemerintahan, tidak ingin jabatan tertentu. Tapi dalam konteks kebangsaan, sudahlah kita lupakan kontestasi antagonis pemilu ini. Kita move on, kita melihat ke depan ya. Apa yang kita bisa lakukan bersama sebagai bangsa. Mungkin ada yang nanti berperan sebagai pengkritik di parlemen. Ya nggak ada masalah juga, kami siap-siap saja. Jadi kami siap menang ya, insya Allah teman-teman saya rasa sih sudah juga siap menerima kenyataan ini. Gitu. Mas Nyarwi, kalau melihat juga betul nggak kalau menurut pandangan Mas Nyarwi sudah move on 0103 pun juga partai-partai pendukungnya sudah ini? Sebagian. Ya, kalau dibilang sebagian saya kira ada benarnya, tapi kalau keseluruhan saya kira belum ya. Kenapa? Karena kan begini, pengumuman resmi kan belum disampaikan, tetapi kan juga kita dengar kemarin-kemarin kan tim itu juga mempersiapkan ya untuk gugatan-gugatan, tapi itu kan wajar ya. Tapi kita tidak menemukan ya Putri ya, misalnya bahkan kita dengar misalnya kalau dibandingkan 2014, 2019 itu kan eskalasi massa yang siap-siap demo misalnya begitu, itu enggak, saya tidak mendengar itu juga gitu ya. Dan masyarakat juga saya kira makin dewasa juga dalam berpemilu ya, artinya militansi untuk mendukung kandidat tertentu ya tentu ada konsekuensi menang dan kalah gitu ya. Nah tentu saya kira nanti itu eskalasinya, seandainya terjadi eskalasi itu lebih kepada gugatan saja ya di proses pasca pengumuman ya, pasca pengumuman. Kalau ada pihak-pihak yang tidak puas, tetapi kita ini kan juga harus dilihat ya Putri, tren yang terjadi dari pemilu ke pemilu, terutama 2 pemilu terakhir gitu. Saya kira elit kita itu mudah bertarung, tapi juga mudah juga untuk kemudian bertemu kembali gitu ya. Nah itu kan kita sering, kurang apa misalnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo misalnya ya. Nah itu juga masuk gabung pemerintahan gitu. Bahkan partai-partai pendukung juga begitu, dulu PAN misalnya begitu. Jadi elit-elit kita itu ada kecenderungan, ya itu bisa positif bisa negatif. Positifnya adalah tensi-tensi politik itu dengan mudah ya antar elit itu terselesaikan gitu. Dan itu karena kita ini masyarakat patron klien gitu rata-rata, jadi kalau elitnya itu rukun kira-kira gitu, maka yang bawah juga ikut lebih adem kan gitu. Walaupun juga ada negatifnya apa misalnya konsistensi kadangkala ya yang diharapkan parlemen itu bersuara ketika ada apa-apa. Nah itu masyarakat kadangkala kurang mendengar, entah tidak disuarakan atau tidak kemudian terpublikasikan ya. Nah itu juga seringkali terjadi diskoneksi gitu ya. Pasca pemilu itu seakan-akan masyarakat ini terputus juga dengan mereka-mereka yang dipilih gitu. Tentu ada beberapa yang datang langsung ya, mungkin ke masing-masing tokoh-tokoh yang dipilihnya memberikan aspirasi. Tapi suara-suara di parlemen secara kolektif kadangkala itu checks and balancesnya itu tidak bunyi ya. Nah ini yang seringkali, jangankan ini yang terakhir lah soal angketnya, yang ramai menekan yang di luar, yang parlemen ini yang adem-adem kan gitu. Semua kan gitu Mas Habib. Jadi malah buka puasa bersama lah. Nah itu contoh nyata kan gitu. Jadi ini hal-hal seperti inilah potret perkembangan demokrasi kita. Jadi memang Putri yang paling berat salah satunya adalah
menyeimbangkan satu sisi kita juga berdemokrasi dengan lebih bagus gitu, tapi sisi lain kita juga pengen menjadi negara maju kan gitu, yang juga mengelola segala sumber daya ini dengan efektif kan gitu. Nah jadi menyeimbangkan dua ini juga tidak mudah gitu ya. Baik, itu kira-kira. Dua hal ini tidak mudah, tapi juga tadi Mas Nyarwi mengatakan atau juga menyinggung mengenai aksi massa. Nah ini juga sempat terjadi kita lihat di KPU pada pemilu sebelumnya. Nah ini nanti juga bagaimana Pak Ilham bercerita untuk mengantisipasi hal ini, nanti kita akan dengarkan lebih lanjut, tapi setelah jeda kami segera kembali. Di segmen terakhir perbincangan ini mungkin saya juga bisa berikan kesempatan kepada Pak narasumber untuk singkat-singkat memberikan pernyataan penutupnya, tapi Pak Ilham juga bisa cerita kepada kami kalau kita pelajari dari pemilu sebelumnya saat pengumuman hasil, tadi juga Mas Nyarwi mengatakan sudah menyinggung mengenai aksi massa. Nah ini bagaimana kemudian mengantisipasi hal seperti ini, Pak Ilham? Pak Ilham, mohon maaf, sepertinya masih di mute, kami masih belum bisa mendengar. Ya, baik. Saya kira KPU nanti ketika selesai rekapitulasi harus menyampaikan bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana mereka bisa menyampaikan informasi lebih terbuka, terutama terkait dengan Sirekap. Karena sekarang kan sakwa-sangka yang muncul dari masyarakat dari publik adalah soal Sirekap yang tidak mumpuni, dan ini jelas adalah bukti ketidakprofesionalan dari penyelenggara pemilu. Nah, oleh karenanya ini harus dijelaskan secara detail, dan kemudian juga hasilnya juga harus disampaikan secara detail kepada masyarakat. Keterbukaan itu penting agar kemudian masyarakat tidak memunculkan kecurigaan gitu ya, seperti itu. Dan juga tentu saja pihak-pihak lain juga harus diantisipasi, seperti capres yang berpotensi kalah, kemudian juga partai-partai lain masanya juga harus dikondisikan. Dan tentu ini seperti kata teman-teman tadi harus ada rekonsiliasi yang menyeluruh sebelum kemudian nanti ada letupan-letupan yang bisa membawa kita ke anarkis lah, ke arah anarkis seperti itu tidak baik. Saya ingin menggarisbawahi juga kepada Mas Habib bahwa hasil saat ini bukan yang paling terbesar dari Prabowo, ini bukan hasil terbesar. Pak SBY tahun 2009 mencapai 6,8%. Itu saja, terima kasih. Baik, mungkin ada bisa ditambahkan singkat juga Pak Ilham, ada suara juga diberikan oleh masyarakat bahwa untuk melakukan audit forensik sistem IT KPU, bagaimana kemudian melihat hal ini? Ya, saya kira KPU sebagai pengelola Sirekap harus kemudian terbuka terhadap terhadap hal itu gitu ya, bahwa mereka harus terbuka, siap di hasil di forensik, dan kemudian ditrace hasil Sirekapnya kenapa terjadi seperti itu gitu ya. Pada Sirekap ini kan muncul sebetulnya untuk membantu dan membuat data-data yang ada menjadi transparan sehingga masyarakat tidak menerka-nerka ya. Tetapi sekarang yang justru terjadi adalah masyarakat menjadi kesal karena data Sirekap yang tidak bisa digunakan sebagai informasi bagi mereka. Nah, tentu sekali lagi KPU harus terbuka bahwa Sirekap ini harus kemudian dibuat forensik ya terhadap IT-nya. Ini juga penting sekali agar kemudian ke depan seluruh proses pemilu kita menjadi lebih baik. Baik. Jadi gini, jadi di era demokrasi ini adalah demand utama masyarakat, tuntutan utama adalah keterbukaan. Ya. Baru profesionalisme. Itu harus memang harus kita katakan demikian, faktanya demikian. Jadi KPU apakah sempurna? Tidak. Apakah kerja KPU mengandung banyak kelemahan? Iya. Tapi apakah KPU tidak terbuka? Tidak. KPU justru sangat terbuka, termasuk dalam membiarkan dan membuka kelemahan-kelemahannya diketahui oleh publik. Itu dia. Jadi kasus Sirekap ini menarik. Dalam konteks keterbukaan, KPU sangat terbuka. Ya, sampai kelemahannya pun bisa dibaca oleh publik karena ditunjukkan dengan dia gitu kan. Nggak dimanipulasi sama sekali. Tapi memang nggak sempurna. Tapi kalau Sirekap yang terutama adalah diuploadnya formulir plano tersebut oleh KPU, sehingga kita pun para caleg ya bisa menjadikan sebagai rujukan. Dan yang paling penting, dan ini juga dipahami oleh masyarakat semua, bahwa acuan penghitungan suara ini yang sampai saat ini masih menunggu 5 provinsi bukan Sirekap, tetapi penghitungan berjenjang. Kalau kita bicara penghitungan berjenjang, saya nggak dengar adanya protes-protes yang signifikan di konteks pilpres, yang ada orang berkelahi antar caleg, atau bahkan antar caleg di tingkat internal partai. Jadi itu, jadi masyarakat tahu mana yang utama, mana yang terpenting, mana yang bukan utama.
memang harus sempurna semua. Tapi KPU juga manusia, ya kita juga masih terus melakukan proses pembelajaran supaya nanti bisa ke depan. Betul, perlu misalnya diperbaiki Sirekap. Tapi bukan persoalan Sirekap ini sama sekali tidak mendelegitimasi keakuratan, keabsahan, kesuksesan pemilu kali ini. Baik, terakhir penutup singkat, Mas Nyarwi. Ya, kalau terkait dengan bagaimana ya penyikapan itu dulu, saya kira saya nambahkan Mas Habib tadi ya, selain soal keterbukaan ya, itu adalah trust, kepercayaan ya, dan trust ini juga terkait dengan transparansi. Memang saya setuju bahwa KPU ya, walaupun di tengah berbagai tekanan, kita perlu memberikan support moral untuk katakanlah kalau ada pihak-pihak yang minta bisa mengaudit keterbukaan ya disampaikan saja gitu loh. Itu juga teknikal, itu Sirekap, tetapi balik lagi hasil pemilu mengacu pada tadi ya rekap dari misalnya C1 hasil itu secara berjenjang. Jadi kalau itu disampaikan secara terbuka, saya kira itu akan meningkatkan trust, kepercayaan masyarakat ya. Nah terus yang kedua, balik lagi ya, memang demokrasi itu tidak ada yang ideal, apalagi kalau demokrasi elektoral saja. Jadi pasti ada pihak yang kalah dan pihak yang menang gitu. Nah di sini yang kadang-kala membutuhkan mau tidak mau ya, semacam rekonsiliasi atau trade off ya, kira-kira komitmen apa nanti kedepannya seperti apa ya. Tentu mekanisme selalu, saya kira selalu terbuka ya, artinya tuntutan, gugatan itu selalu muncul dan itu juga harus difasilitasi, tidak boleh ditutup. Tapi yang kita berharap ya Put ya, semua elit itu sebenarnya punya komitmen dua hal. Satu, komitmen pada prinsip demokrasi dan komitmen dalam berdemokrasi ya, itu satu. Terus yang kedua, dalam proses demokrasinya juga memang kita itu punya tujuan yang jelas, yaitu apa ya, ada cita-cita founding father kita menjadikan negara bangsa ini negara yang hebat gitu loh, yang tentu saja fondasinya juga harus kuat ya, persatuannya juga. Nah kalau setiap pemilu kita ada risiko-risiko, saya kira ya perlu sama-sama kita cari solusinya. Itu kira-kira Bu. Mas Nyarwi terima kasih, Bang Habib terima kasih, Pak Ilham juga terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini. Dan berikutnya rekan kami Agita Malika juga akan kembali nanti usai jeda. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di kawasan RT 9 Landasan Ulu, Kecamatan Balikpapan, Kota Kalimantan Timur usai waktu sahur. Puluhan rumah dilaporkan hangus terbakar. Kebakaran baru disadari warga sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Asal api pun tidak diketahui, karena hampir seluruh bangunan rumah warga ini terbuat dari material kayu. Api pun dengan cepat merembet dari satu rumah ke rumah lainnya yang berada di kawasan padat penduduk. Api baru berhasil dikuasai setelah petugas melakukan proses pemadaman selama 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun puluhan rumah warga dipastikan hangus tak tersisa. Ratusan warga terdampak kebakaran kini mengungsi di pengungsian dan menanti bantuan pemerintah setempat. Sebuah mobil truk bermuatan jeruk di Kabupaten Batanghari, Jambi terperosok dan masuk ke jurang sedalam 15 meter. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat sopir truk yang membawa jeruk mengantuk. Truk terjun ke jurang sedalam 15 meter di Jalan Lintas Muara Bulian, Jambi, tepatnya di Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, Batanghari, Jambi. Ironisnya, kecelakaan ini dimanfaatkan sebagian warga dengan mengambil jeruk-jeruk yang berserakan. Sopir dan kernet truk langsung dievakuasi warga ke puskesmas terdekat karena mengalami luka serius. Dilaporkan pengemudi truk bernama Raffi Mahendra mengalami patah kaki pada bagian kanan, sedangkan kernetnya Amrizal mengalami luka-luka di bagian kepala. Berikutnya pemirsa, terjebak banjir, seorang lansia di Pati, Jawa Tengah yang menderita sakit lumpuh dievakuasi petugas gabungan TNI Polri dan relawan ke rumah sakit. Mbah Rodia, usia 82 tahun, warga desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terpaksa dievakuasi petugas ke rumah sakit setelah 4 hari terjebak banjir di dalam rumahnya. Evakuasi lansia tersebut berlangsung dramatis.
Selain tingginya genangan banjir yang mencapai 70 cm, sempitnya jalan menuju rumah korban membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Petugas terpaksa menggunakan perahu kecil agar bisa mengevakuasi korban. Korban dievakuasi keluar rumah karena dikhawatirkan genangan banjir ini semakin meninggi akibat dibukanya pintu air bendungan Wilalung di Undaan Kudus yang mengarah ke Sungai Silugonggo Juwana. Hingga Senin pagi, banjir di Pati masih menggenang 36 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Ketinggian air bervariasi antara 30 cm sampai 1,5 meter. Banjir di Demak, Jawa Tengah semakin meluas dan mulai menerjang kawasan perkotaan, termasuk kompleks Masjid Agung Demak. Akses jalan menuju kawasan alun-alun Simpang 5 pun ditutup sementara. Banjir di Demak, Jawa Tengah terus meluas genangannya. Banjir kali ini telah menggenangi 88 desa di 11 kecamatan. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan antar kecamatan dan kabupaten. Komplek Masjid Agung yang berlokasi di alun-alun Demak ini juga terendam banjir. Akses jalan menuju Simpang 5 pun untuk sementara ditutup hingga saat ini. Tim SAR dari BPBD kemudian juga terus berjibaku untuk mengevakuasi sejumlah pengungsi yang masih terdampak banjir. Bagaimana situasi terkini banjir di Demak, Jawa Tengah? Kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Syamsul Arifin yang sudah berada di lokasi. Syamsul Arifin, seperti apa kondisi banjir hingga malam hari ini? Baik, rekan Anggita dapat saya kabarkan hingga malam hari ini banjir masih menggenangi sebagian besar wilayah Kabupaten Demak. Setidaknya ada 88 desa dari 11 kecamatan di Kabupaten Demak ini terendam banjir antara setengah hingga 1,5 meter. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya sejumlah sungai dan jebolnya tanggul-tanggul sungai di wilayah Demak, dan ini kemudian airnya ini melimpah ke kawasan perumahan, persawahan maupun perkotaan. Salah satunya adalah di mana saya mengabarkan saat ini di kota Demak ya. Jadi apabila kemarin ini masih kering, tapi sejak pagi tadi kawasan perkotaan Demak ini tergenang banjir akibat meluapnya Sungai Jajar, salah satu anak sungai dari Sungai Tuntang. Ini meluap, kemudian airnya mengenangi di 4 kelurahan, yaitu di Kecamatan Demak Kota, yaitu desanya kelurahannya meliputi Mangunjiwan, Bintoro, Katilangu, dan Petoan. Hingga hari ini BPBD dan tim SAR baik dari TNI Polri dan relawan juga masih melakukan pemantauan di lokasi banjir dan juga melakukan evakuasi terhadap warga yang bertahan. Karena sampai malam hari ini sepertinya banjir masih meninggi. Seperti yang ada di belakang saya ini, air juga ada ketinggian tertambah ya, karena mungkin air dari sungai itu masih meluap dan sekarang masuk ke dalam. Sementara itu, untuk mengatasi tanggul yang jebol, tim dari Kementerian PU dan juga Badan Penanggulangan Bencana Nasional dibantu dengan BPBD dari Kabupaten Demak yang tadi melakukan penimbuhan terhadap sungai Tuntang, tempat jebolnya tanggul yang ada di Sungai Wulan, dan dilakukan kajian untuk segera dilakukan penambalan terhadap lokasi yang jebol. Demikian gitu.
Baik, banjir sampai saat ini masih tinggi dan belum juga menunjukkan tanda-tanda surut. Terima kasih Syamsul Arifin, informasi langsung dari Demak, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan jaga selalu keselamatan Anda. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar, mengamuk dan memaki petugas saat digelar razia pedagang kaki lima kawasan Pasar Senen, Jakarta. Sesaat lagi kami kembali. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar mengamuk dan memaki petugas saat digelar razia pedagang kaki lima di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, para pedagang ini beralasan penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Apalagi penertiban dilakukan di bulan puasa, saat para pedagang berharap dapat meraup rezeki. Pemerintah kota sendiri akan terus menggelar razia PKL kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat secara rutin. Hal ini untuk menertibkan kawasan agar tidak semakin kumuh. Salah satunya banyaknya PKL yang menjajakan dagangannya di sepanjang trotoar baik siang maupun malam hari. Pemirsa, operasi pasar yang diadakan pemerintah Kota Madiun di halaman parkir Stadion Wilis ini ludes diserbu warga. Warga merasa terbantu karena beras masih sulit didapati dan harga masih mahal di Kota Madiun, Jawa Timur. Operasi pasar murah yang digelar Pemkot Madiun dan Bulog Madiun di halaman parkir Stadion Wilis, Kota Madiun, Senin pagi ini diserbu ratusan warga. Kondisi ini terjadi lantaran beras SPHP di pasaran masih langka. Jikapun ada, harganya di atas harga yang ditetapkan pemerintah, antara Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Sedangkan beras yang dijual di operasi pasar ini hanya seharga Rp51.000 per 5 kilogram atau Rp10.500 per kilogramnya. Selain beras, telur, cabai, bawang merah dan putih, dan minyak goreng ini juga dijual di pasar murah ini. Meski selisih antara Rp500 sampai Rp1.000, warga berharap pasar murah seperti ini sering digelar untuk membantu mengurangi pengeluaran sembako yang menurut warga masih mahal. Konvoi puluhan remaja asal Klaten, Jawa Tengah diamankan polisi sektor Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta usai bentrok dengan warga. Beginilah detik-detik bentrokan puluhan remaja pengendara sepeda motor dengan warga di Jalan Baru Kapanewon Patuk, Gunung Kidul yang direkam oleh warga. Kejadian bermula saat puluhan kendaraan melintas di Jalan Baru yang menyebabkan pengendara lain tidak bisa lewat. Meski sempat diperingatkan, namun kelompok pengendara justru memancing amarah warga sehingga bentrokan pun tak terelakkan. Warga yang kesal bahkan merusak motor milik para remaja ini. Petugas yang mendapat laporan langsung menangkap para pengendara remaja ini dan membawanya ke Mapolsek Patuk untuk pendataan dan pembinaan. Petugas mengamankan 31 orang dan 19 sepeda motor. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa sejumlah benda yang diindikasikan untuk tawuran.
bagaimana persiapan menyambut para juara bulu tangkis di All England? Kita akan langsung bergabung ke Soekarno-Hatta, sudah ada rekan kami Yunika Suwandi. Yunika, seperti apa persiapan di sana untuk menyambut para juara bulu tangkis di All England? Iya, selamat malam Agita dan juga pemirsa TV One. Saat ini saya sedang berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menyambut kedatangan para pemain bulu tangkis Indonesia di turnamen All England 2024 lalu. Dan saat ini kabarnya juga nanti para pemain akan datang dari Birmingham langsung ke Bandara Suta pada pukul 22.10 atau lebih tepatnya 10:10 malam nanti. Dan nanti juga yang akan kita sambut bersama di sini adalah Jonathan Christie, Anthony Ginting, Fajar Alfian, dan juga Muhammad Rian Ardian, dan juga didampingi dari beberapa pendukungnya. Dan pemirsa, sebenarnya yang membuat menarik di sini adalah karena selain kemenangan yang diraih kembali oleh Indonesia setelah 30 tahun lamanya melalui Jojo, sapaan akrab dari Jonathan Christie. Selain itu juga sebetulnya pada final kemarin yang diraih kemenangannya pada tanggal 17 Maret 2024 lalu, Jonathan Christie melawan Anthony Ginting, yang sebetulnya di atas kertas Anthony Ginting ini lebih unggul ya seharusnya, karena mengingat di peringkat dunia Anthony Ginting ini berada di urutan nomor 5, sedangkan Jonathan Christie berada di urutan 9 dunia. Namun Jonathan Christie tampaknya memiliki keunggulan dan juga peluang-peluang lain. Dan saya juga tadi melihat sudah ada sedikit persiapan karena mengingat masih ada waktu sekitar 2,5 jam ya, sekitar 2,5 jam waktu untuk kedatangan yang disambut oleh tim PBSI. Tadi saya sudah melihat sedikit persiapan dari penyambutan yang akan dilakukan dari tim PBSI. Setelah itu juga akan diadakan pers conference atau konferensi pers yang dilakukan oleh tim PBSI untuk kemenangan yang diraih oleh tim Indonesia di turnamen All England 2024. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio, Agita. Baik, kita tentunya akan menantikan bagaimana kedatangan dari para juara bulu tangkis Indonesia di turnamen All England. Terima kasih Yunika Suwandi, informasi langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pondok pesantren di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melakukan sholat tarawih 23 rakaat hanya dalam waktu 7 menit. Sholat tarawih cepat itu berlangsung secara turun-temurun di pondok pesantren tersebut. Beginilah pelaksanaan sholat tarawih yang digelar Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah di Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu pada Minggu malam. Sholat tarawih dan witir 23 rakaat di pondok pesantren ini berlangsung cepat, hanya sekitar 7 menit. Gerakan dan rukun sholat sama, namun berlangsung lebih cepat daripada sholat tarawih pada umumnya. Santri dan warga sekitar sudah terbiasa dengan sholat tarawih cepat yang sudah berlangsung dari tahun 2009. Kira-kira sholat tarawih yang kita lakukan di Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah kurang lebih sekitar 7 menit yang sudah berjalan kurang lebih selama 15 tahun. Ini sudah tradisi turun-temurun apa gimana? Sudah turun-temurun dimulai dari sekitar tahun 2010. Tahun 2010-2009. Kenapa alasan bisa tarawih kilat? Alasan tarawih kilat, kalau menurut saya, yang penting syarat rukun tentang sholat itu sudah terpenuhi, dan itu dapat kalian semua cek di pondok kami, bagaimana tata cara kami dalam melakukan, apakah sudah sesuai dengan syariat, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Silahkan datang ke Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah ini. Salat cepat di Pondok Al-Qur'aniyah Desa Dukuh Jati ini hanya dilakukan salat tarawih dan witir saja. Sementara untuk salat 5 waktu, durasi salatnya sama seperti salat pada umumnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Riharjo, TV One mengabarkan. Iya pemirsa, jika ada sholat tarawih tercepat, maka di Magetan, Jawa Timur ada jamaah sholat tarawih terlama lebih dari 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran khatam dalam waktu 1 malam.
Sholat tarawih terlama yang pelaksanaannya hingga 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran khatam dalam satu malam ini digelar oleh ratusan santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Sholat tarawih terlama ini sudah dilakukan sejak 12 tahun silam oleh para santri di dalam lingkungan pondok pesantren. Pelaksanaannya pun tak hanya dilakukan oleh satu kelompok jamaah, namun kini jamaah semakin bertambah dari 10 kelompok menjadi 12 kelompok jamaah. Pelaksananya pun tak hanya dilakukan di satu masjid, namun tersebar di sejumlah masjid di dalam lingkungan pondok pesantren. Ponpes Al-Fatah Temboro Magetan sendiri kini memiliki lebih dari 22.000 santri dan santriwati, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sholat tarawih di Ponpes Al-Fatah yang diselenggarakan sebanyak 20 rakaat dimulai sejak habis sholat Isya hingga rakaat terakhir pada pukul 3 waktu Indonesia Barat atau menjelang sahur. Ikut aja gitu, ikut. Nanti kalau dia capek bisa istirahat di situ. Sementara itu, Ustadz Barle Musadat, salah satu pengasuh Ponpes Al-Fatah Temboro berkatakan, jamaah sholat tarawih dengan bacaan 30 juz Al-Quran ini semakin banyak pesertanya. Selain dari santri, ada juga warga umum dan juga warga dari Malaysia yang penasaran. Kalau imamnya kita bikin 6 orang, jadi satu orang akan membaca dengan hafalan, ya, mengimami satu orang 5 juz, maka 6 orang 30 juz pas dalam satu malam. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali, Agita, dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan program Fakta. Kami juga akan kembali esok pukul 18. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi seperti ini, aku nggak usah khawatir karena ini higienis dan bebas dari pemalsuan. Le Mineral dilengkapi dengan 3 proteksi berlapis, segel di kemasan tutupnya, ring pengaman, dan botol yang keras sebelum dibuka. Le Mineral rasanya lebih segar karena mengandung mineral esensial, jadi jangan lupa minum Le Mineral setiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benekol. Wadimor, tentu sarung kita. Le Mineral.